Kerajaan Pajajaran menganut sistem pemerintahan monarki absolut yang dipadukan dengan tradisi adat Sunda. Raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang mana sang raja adalah pemegang pucuk kerapatan. Namun keputusan-keputusannya biasanya didiskusikan dengan Dewan Penasihat, Kerapatan, yang terdiri dari bangsawan, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat tokoh adat. Masing-masing diberikan tugas. Pertama bangsawan diberikan tugas memberi nasihat strategi militer keamanan, mengusulkan kebijakan pajak atau perdagangan, mewakili kepentingan wilayah atau klan mereka. Kedua tokoh agama diberikan tugas menjaga keputusan tetap sesuai ajaran Hindu-Buddha-Islam, memberi pandangan moral etika atas hukum adat, mengawasi pelaksanaan upacara keagamaan di seluruh kerajaan. Ketiga tokoh adat diberikan tugas menjaga kel continuity artinya tetap mengalirkan tradisi Sunda, ritual, hukum adat, menyelesaikan sengketa tanah atau warisan menurut adat, dan menyampaikan aspirasi rakyat biasa ke raja. Mereka bermusyawarah didampingi sang raja, untuk membuat sebuah hukum adat yang tetap, bukan lewat voting seperti parlemen demokratis. Jadi, hukum parlemen di Pajajaran lebih mirip musyawarah Dewan Penasihat daripada lembaga legislatif terpisah. Dalam rapat mereka mengangkat topik-topik. Pertama urut-urutan adat, membahas bagaimana tradisi sunatan, tumpak-tumpak, dan upacara panen tetap terjaga tanpa menginjak kaki agama yang baru masuk, yaitu Islam. Kedua peraturan perdagangan, membahas tarif pasar, jalur sungai Citarum, serta hak pedagang dari luar yang ingin menukar rempah. Ketiga keputusan militer, membahas penempatan pasukan di perbatasan, persiapan menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga, dan cara memberi penghargaan pada prajurit yang berani. Keempat penyelesaian sengketa, membahas kasus tanah antara dua desa, tuduhan pencurian, atau perselisihan antar bangsawan, semuanya diselesaikan lewat musyawarah, bukan sekadar hukuman. Dan kelima pengawasan moral, membahas peran ulama dalam mengingatkan rakyat tentang nilai-nilai keadilan, serta memastikan keputusan tidak melanggar ajaran agama. Kerapatan bukan sekadar ruang batu tempat para tua-tua duduk, ia adalah panggung hidup di mana napas Sunda berirama. Di sana, tiap helai pembicaraan menenun hukum, strategi, dan rasa kebersamaan. Cara pencatatan keputusan di kerapatan. Pertama lontar, yaitu daun palem yang dipotong tipis, ditulis pakai tinta alami. Setiap keputusan dicatat rapi, lalu disimpan di perpustakaan istana. Kedua prasasti batu untuk keputusan penting, misalnya perjanjian damai atau peraturan pajak, diukir di batu atau tembaga, dipasang di tempat umum supaya semua lihat. Ketiga oral tradition, yaitu sebelum ada tulisan, keputusan dibacakan ulang di sidang berikutnya dan dihafal oleh para tetua. Setelah semua hasil rapat telah tercatat rapi oleh juru tulis kerajaan, lalu kemudian dirangkum menjadi sebah, babat, kerajaan atau hukum adat. Setiap sidang berakhir dengan sawala, sebuah kesepakatan yang dituliskan dalam lontar, lalu dibacakan kembali di alun-alun. Dengan begitu, keputusan bukan milik satu orang, melainkan milik seluruh rakyat Pajajaran.